Di Cakung. Hah? Ya. Ya ampun, jam segini meeting. Oh, Aksio Hebat. Mentari ya? Apa sih? Bukan laptop, Bu. Oh, laptop. Oh, oke. Iya. Ya. Oke, Hati-hati semoga Mas ya. sukses nih acaranya. Nanti kan ada rekamannya Mas Vivo, aku share. Siap. Thank you banget loh. Sehat-sehat yo. Nggih, udah lama nih nggak dengar cerita nih. Masih tetap kentir nggak? Happy sama kentir tipis ya. Iya. Wah, aku berat nih, lagi ada project berat nih. Mungkin bulan depan baru kelar nih. Jaga kesehatan sampai ke itu onsite lagi yang jauh-jauh. Kalau dulu kan cerita sampai ke India ya, kemana dulu? Vietnam. Waduh, keren banget. Nanti dibagiin ceritanya ya di grup ya. Siap. Oke. Suwun Mas Vivo. Yuk, makasih. Thank you, Tuhan berkati. Thank you. Tuhan berkati juga. Oke, Kades. Disapa dong Kades, Kasili. Katanya kangen. Ini tuh banyak yang nanyain Kasili, cuma mereka semua masih pada di jalan. Jadi biasa kita rekam, baru kita share. Bentar, maaf ya sambil makan. Iya. Karena udah pada normal. Lipstick gitu ya. Udah pada normal, udah mulai kerja offline semua, Kak. Oh iya, bener. Kalau dulu online itu asik, mereka masih seneng gitu ya, bisa ngikut ini kan. Kalau udah offline gitu, pas kena di jam di jalan katanya. Oke. Karena kita juga hanya sejam, kita mungkin mulai aja ya sambil nunggu yang lain ya teman-teman ya. Selamat malam, makasih Kak Sili, teman-teman Kak Valen, biasa juga dipanggil Kak Sili, silakan teman-teman mau panggil yang mana sama aja. Sebenarnya ini spesial banget nih hari ini ya, cuma sayang teman-teman baik berhalangan tadi ya, ada titip salam semua sama Kak Sili. Nah mungkin saya perlu sharing dulu untuk profilnya ya, sebentar saya, meskipun sebagian besar sih kayaknya udah pada ini ya, udah pada tahu. Tadi sih saya udah buka-buka file lama nih, jadi nggak perlu minta lagi ke Kak Sili, masih ada file lama. Oke. Baik, kita nggak berasa udah Happy Story 13 teman-teman ya, karena kita selang-seling setiap bulan. Di akhir bulan itu kita satu event lewat Zoom. Jadi kadang pembicara luar, kadang teman-teman dari dalam Kak. Jadi selang-seling. Jadi kalau di total sih udah 26 kali ya, 13 Happy Story, kalau yang dari dalam namanya Happy Meeting. Nah teman-teman ini sepintas aja untuk profil dari Kak Sili, nanti di terakhir ada nomor WhatsApp, kalau teman-teman mau ngobrol lebih lanjut silakan ya. Ini saya ulang ya, kalau teman-teman ada yang udah pernah lihat, supaya kita makin deket, kayak Kayot mungkin baru ya, saya nggak tahu Teneni juga baru mungkin ya Teneni ya. Waktu pertama belum join ya di IAC. Jadi Kak Sili sempat kerja juga, background pendidikan dari UI teman-teman. Nah sekarang Kak Sili nanti kita dengar aja ya pelayanannya apa, juga sekaligus sebagai social media influencer dan brand ambassador. Jadi silakan kalau teman-teman mau ngobrol-ngobrol lebih lanjut, ada yang nyambung dengan kantor ya, boleh feel free sama kakak, nanti ada WhatsApp-nya saya kasih. Nah, ini adalah kalau saya lihat ya semacam bentuk apresiasi lah ya terhadap pelayanan dan nyambung banget dengan tema kita malam ini, give and take. Jadi cukup banyak ya, kalau mau ditampilin semua lebih dari ini. Ini coba kita buat lebih simpel aja, dan mungkin ini juga terakhir saya 2020 kayak mungkin habis ini ada juga ya. 2021. Saya udah nggak update yang 2021 nih. Ini saya ambil yang dari 2020. Iya. Intinya sih inspiratif banget ya buat kita menyemangati kita semua, terutama nanti fokusnya kita ke give and take-nya ya, bagaimana Kak Sili coba memberi hidupnya bagi sesama ya, di satu sisi juga tetap sebagai orang tua yang bertanggung jawab membesarkan anak-anaknya, dan kita juga tahu ya namanya pelayanan sosial di bidang sosiopreneur ini ya nggak mudah teman-teman ya, mengandalkan benar-benar ya kalau ada donatur jalan, nggak donatur tetap harus jalan gitu ya, kan udah komitmen.
Kalau dulu topiknya kalau nggak salah work with heart yang dibawain Kak Silly, sekarang give and take. Nah, kita lanjut lagi teman-teman ya, sambil ada yang gabung-gabung tuh, silakan teman-teman. Nah, sebenarnya sih ada beberapa di luar ini. Ada satu lagi kalau nggak salah Kak Silly ya, saya lupa namanya apa, tapi yang Kecil ya. betul. Jadi tiga itu digabung dalam Valencia Foundation. Apa kayak lupa saya namanya? Yayasan Sahabat Valencia Peduli. Yayasan Sahabat Valencia, betul. Sahabat Valencia Peduli atau Valencia Care Foundation. Nah, yang kemarin acara sama Desi Anwar itu yang Blood for Life, teman-teman pasti tahu semua ya. Itu komunitas donor darah yang banyak sekali ya berkontribusi ya untuk Indonesia ya. Mungkin termasuk yang terbesar. Kalau teman-teman mau kerja sama juga silakan. Sama yang terakhir Rumah Harapan. Rumah Harapan Indonesia atau RHI ini terakhir di 5 kota atau berapa Kak sekarang? 5 kota? 5 kota. Betul. 5 ya. Apa aja Kak? Semarang, Jakarta? Jakarta, Bandung, Semarang, Bali, dan Makassar. Oke. Jadi teman-teman kalau misalkan di perusahaan kita ada program CSR boleh juga tuh. Ya kita bermitra dengan Kak Silly. Di situ pelayannya anak-anak muda semua. Ya luar biasa, mereka punya semangat. Dan saran saya sih kalau bisa jangan online ya. Jadi kalau bisa teman-teman kunjungan langsung. Ya. Di Jakarta di mana Kak? Di Jakarta di Tebet Kak. Aduh keren banget ya asli tuh. Kades, Kayot ya teman-teman boleh diajakin tuh teman kantor. Iya. Kapan-kapan main ya, lihat adik-adik kita yang mereka lagi dirawat. Dengan seizin Tuhan mereka mungkin mengalami satu penyakit yang belum sembuh dan orang tua mereka nggak sanggup. Kak Silly memberikan rumah yang kalau buat saya itu bukan layak lagi ya, lebih dari layak ya, mungkin bisa lebih bagus dari rumah kita malah ya, keren banget. Jadi kita kalau dari sana bisa betah tuh sejam 2 jam ya, lucu-lucu anak-anaknya. Ada alat musik ya, ada ruang-ruang kreatif untuk ngegambar gitu ya. Cobain ya, bagus banget teman-teman, nanti bisa kontak-kontak Kak Silly. Itu pengantarnya teman-teman. Oke, itu kayaknya video tadi ya. Nah ini gambar-gambar aja ya, kita kadang lewat gambar lebih banyak bercerita. Ini sebagian dari anak-anaknya. Sebenarnya kalau rumah yang baru sekarang udah jauh lebih nyaman banget. Lokasi sama Kak? Masih lokasinya sama. Kita setelah direnov gitu ya? Ya kita renovasi karena kan pas pandemi itu kita nggak boleh orang masuk ke dalam rumah. Jadi kita buat terasnya itu senyaman mungkin supaya orang yang berkunjung tetap bisa berkunjung. Tetap bisa. Keren. Bisa interaksi dengan adik-adik tanpa penasaran. Tempatnya tertutup gitu. Ini tempatnya terbuka gitu. Bagus sekarang. Dikasih kanopi di atas itu. Kades, kayaknya IHC boleh ya kapan-kapan kita ya? Iya, ada kanopi di atas. Perwakilan. Itu enggak itu. Wah, boleh. Kapan-kapan kita main deh 1-2 mobil ya. Oke. Nah, ini masih yang lama semua ini Kak ya? Iya, betul. Ini cabang ke-5 itu kan yang di Semarang ya udah ada ya. Tahun ini Puspanjolo. Kami sedang mempersiapkan untuk hadir lagi di 2 kota di Bali, di Surabaya dan Medan. Surabaya dan Medan. Wow, itu 2 kota terbesar itu. Iya, betul. Setuju. Oke. Nah, ini adik-adik kita. Iya. Waduh, yang tengah tuh lihat kurus banget tuh. Itu udah nggak mungkin. Tadinya udah nggak mungkin hidup tuh, terus sekarang udah gede banget. Udah SD kelas 2 kalau nggak salah. Iya. Kalau saya paling terinspirasi nggak sengaja dulu sebelum kenal sama Kak Silly di Facebook itu saya lihat yang cewek itu loh Kak, yang dia benar-benar udah nggak terawat. Si Tias ya? Iya, bener ya. Itu kelihatan tuh before afternya tuh. Wow, kalau teman-teman lihat ya. Itu benar-benar terlantar ya. Anaknya benar-benar sampai dirawat sama Kak Silly itu kita bandingin sama yang udah segernya, udah bersih, udah sehatnya tuh luar biasa. Iya. Oke, saya lanjut lagi teman-teman ya. Nanti silakan kalau pengen langsung main ke sana. Untuk sakitnya macam-macam Kak atau ada khusus aja? Semuanya sih, Semua ya. Ya, semua penyakit dari yang penting tidak menular, terus bukan penyakit infeksius dan usianya 0 sampai 17 tahun ke atas. 0 sampai 17 tahun yang bisa kita terima.
Kak, kalau Hope ini yayasannya kakak atau gimana? Bukan, hope itu Bukan. sebenarnya tulisannya doang. There is always a Oh, hope. saya kira itu nama ya sekaligus nama yayasan. Bukan, itu harapan. Jadi hope gitu. Betul, betul. There is always hope for everything. Itu sih Setuju, sebenarnya. setuju banget. Oke. Ini sih Oh. Enrico. Jadi Iya, waktu itu, yang ini beberapa orang yang dapat penghargaan. yang diundang. Iya. Itu satu Profesor Bank Sampah kalau nggak salah yang sebelah sini. Terus ini Jadi masih jurinya, kontak-kontak ya, kemarin juga masih CNN kan? iya, yang di tengah itu jurinya kalau nggak salah. Iya. Itu. Dan ini kalau kita ke bank apa namanya? Museum Bank Indonesia. Bank Indonesia, iya, di Museum Bank Indonesia ada Oh, nama di ini ya Kak, dipasang ya berarti ya? ya dipasang di Museum Bank Indonesia. Jadi ada di pojok-pojoknya itu ada perempuan dan perempuan Indonesia dalam apa numerasi dan sejarah perjuangan bangsa, itu aku masuk di situ. Jadi sampai ke yang zaman modern sekarang ya? Iya, jadi nanti kata orang Bank Indonesia nanti beberapa ratus tahun kemudian mungkin bisa jadi uang mata uang katanya. Keren. Yang ada di pojok itu kan itu jadi sejarah gitu. Betul. Oh, hebat banget. Sejarah pasti kan diseleksi ya bisa sampai kayak gitu ya. Ya. Nah, ini di VOA di Amerika. Ya, Voice of America. Saya diundang ke sana. Yang paling atas itu bicara di State of Department, bicara tentang bagaimana saya bikin Blood for Life di Indonesia tanpa karyawan, tanpa dana, tapi bisa hadir di 22 kota gitu. Terus saya diundang ke kantor VOA-nya, bicara langsung di VOA, terus dapat penghargaan dari duta besar, ya kayak gitu-gitulah. Keren. Gitu. Ini penghargaan dari Wardah Inspiring. Itu kayaknya ada Mary Riana. Iya, bareng sama Mary Riana, Inspiring Woman. Terus ada siapa ya itu? Siapa lagi tuh ya? Sayang sih itu Ibu Subangkat itu yang di tengah, terus Alodita, terus ada Ibu Mumpuni apa sih? Yang samping saya itu dia. Oh, itu ini Ibu Tri Mumpuni. Psikolog yang sebelah saya itu Ibu siapa yang psikolog itu ya? Aku lupa. Psikolog anak. Ya itulah mereka perempuan-perempuan hebat lah. Benar, setuju. Gitu. Keren banget. Nah ini L'Oreal Paris waktu ke Indonesia mereka memilih ada tiga orang di Indonesia yang diberikan penghargaan, disupport kalau nggak salah 100 juta ya. 2014 berarti 8 tahun lalu. Iya, masih gendut banget gua. Nggak berasa ya. Itu kakak yang tengah? Iya itu. Pangling ya? Iya, itu aku, sampingnya si Dian Sastro. Dian Sastro. Belah sana. Betul. Siapa ya? Yang Zenab, aku lupa nama. Oh, Zenab. Maudy Kusnadi. Maudy Kusnadi, ya bener. Iya itu. Nah, terus tahun 2016 saya gandengan tangan sama Ralin, kami berdua kemudian sepakat untuk bikin Rumah Harapan Indonesia ini lebih gede lagi gitu. Jadi Ralin kemudian menjadi co-founder dari Rumah Harapan Indonesia. Terus saya juga sempat diundang presiden ke Pak SBY. Ya, diundang makan malam bersama, terus dapat penghargaan juga dari XL Indonesia Berprestasi Award. Nah, itu yang kedua itu di bawah kalau nggak salah Tupperware Chicken ya. Tupperware ya. Gitu. Oke, thank you. Akhirnya kita masuk ke topik hari ini. Jadi teman-teman mungkin udah nggak asing ya dengan buku yang di sebelah kanan. Kita jadikan topik malam ini. Kenapa? Karena
seperti yang disampaikan Adam Grant ya, si penulis buku ini, dia meneliti ada banyak orang sukses dan bahagia, nggak hanya sukses tapi juga bahagia di seluruh dunia. Background-nya beda-beda teman-teman ya, profesinya beda, latar belakang keluarganya beda, pendidikan, nationality, religionnya semua beda. Tapi kenapa mereka bisa sukses? Ternyata setelah dipelajari sama si Adam Grant, mereka punya karakter yang mirip satu sama lain ya. Mereka punya kebiasaan untuk memberi. Dan ternyata survei mengatakan bahwa orang bahagia itu cenderung memberi, bukan meminta. Hari ini kita kedatangan juga seorang giver ya. Kalau Adam Grant bilang itu ada 3 jenis manusia, takers. Takers itu yang prinsip hidupnya tuh, saya harus dapat lebih banyak daripada yang saya kasih ke orang lain. Yang kedua matchers. Biasanya dia hitung-hitungan, saya udah kasih 5, maka saya harus dapat 5. Transaksional banget lah ya. Nah yang terakhir itu givers, lawannya takers. Saya harus kasih lebih banyak daripada yang saya dapat. Dan ternyata survei juga menyebutkan bahwa kecenderungan negara, ya sebuah negara semakin maju itu penduduk givernya tuh semakin banyak. Jadi ketika Indonesia juga sedang mengarah ke sana, kita akan menuju ke sana sebagai negara maju, kita harus banyakin ya orang-orang yang dalam kategori giver. Nah hari ini sudah hadir giver kita, Kak Silly, kita kasih sambut ya, tepuk tangan virtual teman-teman, silakan. Oke, Kak Silly sehat selalu ya. Iya, terima Makasih, Kak. kasih. Sekali lagi makasih di tengah kesibukan kepadatannya, udah kasih waktu yang terbaik buat IHC. Nah, saya mau ini sedikit, tanya-tanya sedikit, Kak. Ya. Mungkin kita langsung aja karena waktu kita nggak banyak ya. Kalau ngelihat dari tema ya, give and take, dan yang disampaikan buku tadi juga, kira-kira Kakak punya keyakinan seperti apa ya? Apa benar yang dibilang sama si Adam Grant itu ya, bahwa ketika kita banyak memberi, maka kita justru banyak dapat gitu ya. Mungkin sampai orang bilang bisa nolak-nolak, dan di sini nggak hanya materi yang disebutin ya, bisa juga mungkin sahabat ya, kenalan, kesehatan, kebahagiaan gitu ya. Kalau Kakak sendiri gimana Kak melihat tema kita malam ini? Kak, ada yang mau disampaikan dulu nggak di awal? Oke, tapi sebelum saya ngomong, pertama-tama saya mau ngucapin terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kesempatan untuk sharing lagi, karena buat saya sharing ilmu itu seperti tadi ya, give and take. Pada saat Setuju. saya merasa saya sedang mengeducate pikiran saya, hati saya, semua untuk mengulang hal-hal baik yang kemudian reminding lagi diri saya sendiri supaya saya jadi pribadi yang lebih baik lagi. So ini kesempatan yang baik banget buat saya. Setuju. So terima kasih sebesar-besarnya buat yang hadir dan buat yang tidak sempat hadir tapi mungkin nanti mendengarkan rekaman ini. Terima kasih untuk kesempatannya. Semoga ini bisa menjadi ladang belajar kita bareng-bareng, dan sekalian juga jadi siapa tahu bisa membantu memperpanjang tali silaturahmi, kita bisa bareng-bareng gandengan tangan give bareng gitu ke orang-orang yang menghadirkan Tuhan di sekeliling kita untuk membuat hidup kita berharga. Jadi kalau kembali ke tema yang hari ini, give and take, saya sendiri termasuk pribadi yang merasa bahwa sebenarnya pada saat saya memberi, saya nggak memberi, saya justru menerima lebih banyak gitu. Karena hidup itu kayak life is like an echo gitu. Apa yang kita keluarkan itu yang kita terima berpuluh-puluh kali lipat. Kita nggak akan menerima kalau kita nggak ngeluarin. Coba echo mana ada sih echo buat datang padahal kita nggak ngomong, kan nggak mungkin kan. Echo itu akan kembali ke kita mengeluarkan gitu, kita memberi, kita bilang I love you, yang kembali love, a lot of love gitu kan, banyak banget cinta gitu. Tapi ketika kita keluarin hate, I hate you, yang kembali, yang ketarik ke dalam kehidupan kita adalah hal-hal yang frekuensinya sama dengan hate tadi gitu, yang frekuensinya sama dengan yang kita keluarkan gitu. Jadi give and take ini sebenarnya advantage-nya itu bukan buat orang lain, but exactly for us gitu. Jadi kalau kita mau hidup kita bahagia, lebih dahululah memberikan kebahagiaan buat orang lain. Pasti kita bahagia. Kalau kita pengen hidup kita penuh sukacita, lebih dahululah memberikan sukacita itu ke orang lain. Percaya saja bahwa
hidup ini kayak magnet gitu. Apa yang kita berikan keluar, apa yang kita pancarkan, itu yang akan ketarik masuk ke dalam kehidupan kita. Gitu. Wow, keren ya. Hidup ini seperti magnet, teman-teman ya. Jadi ya prinsip tabur tuai juga ya. Apa yang kita pancarkan keluar, itu yang akan kita dapat lagi, teman-teman. Ya. Oke, thank you Kak untuk pengantar awalnya ya. Kita mungkin langsung masuk aja ke pertanyaan berikutnya. Kalau melihat pelayanan Kakak yang menurut saya tidak sembarang orang bisa ada di situ. Kita juga minta tipsnya ya, bagaimana kita yang sibuk di kantor, apakah masih sempat gitu untuk berbagi, seperti apa yang dilakukan oleh Kak Asili ya. Boleh cerita sedikit Kak, ada nggak satu pengalaman yang mendorong ya, sehingga akhirnya Kakak sampai meninggalkan pekerjaan dengan posisi yang sudah lumayan ya, untuk akhirnya total ya, full time melayani baik di Blood for Life maupun Rumah Harapan Indonesia. Apakah ada satu momentum yang mendorong kita sampai akhirnya kita memutuskan melakukan apa yang kita cintai hari ini? Silakan Kak. Ya, baik. Saya cerita dulu dari awal. Saya bikin Blood for Life itu 2009, terinspirasi dari ibu saya karena ibu saya kanker, cuci darah 2 hari sekali, dan pada saat ibu saya cuci darah, ada seorang ibu yang waktu itu pendarahan dan akhirnya mencari darah setengah mati ke sana kemari, nggak ada yang bisa bantu, keluarganya juga nggak ada yang bisa bantu. Saya waktu itu golongan darahnya B, tapi saya lagi nggak bisa donor. Akhirnya saya menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri, ibu itu akhirnya meninggal di depan kita. God, sebenarnya di luar sana ini ada jutaan orang yang sebenarnya rindu untuk berbuat baik, tapi mereka nggak tahu siapa yang mesti dibantu. On the other hand, di rumah sakit there is a lot of people crying for help, tapi mereka nggak tahu mencari bantuannya kemana gitu. Sementara di PMI, saya sampai bingung gitu, apa orang nggak donor kan banyak yang donor gitu kan. Betul. Saya carilah informasi, ternyata saya menemukan bahwa kebutuhan darah di Indonesia ini 4,5 juta kantong per tahun. Sementara yang terpenuhi hanya 1 juta. Jadi ada 3,5 juta orang yang meninggal karena nggak dapat donor. Padahal di luar sana sebenarnya donor darah itu tersedia dalam tubuh kita secara gratis. Jadi saya mikir, aduh gimana ya? Saya pengen banget menjadi penghubung gitu. Terus saya cerita sama teman saya bilang, aduh lu mau jadi calo darah ngapain sih, nggak ada duitnya lah segala macam gitu kan. Tapi pada saat itu saya mikirkan hidup ini nggak semua harus dihitung dengan uang gitu. Cuman nggak ada yang nggak ada yang percaya sama niat baik saya gitu. Ya udah saya jalan aja, saya mulai dengan Google orang butuh darah, help, tolong dan sebagainya. Benar ya. Seperti itu sendirian gitu. Manual. Saya cari terus akhirnya saya bilang sama teman-teman saya mau bikin deh komunitasnya, karena kalau saya sendiri kan ibaratnya kayak sapu lidi. Betul. Itu satu lidi itu kita usahanya effortnya besar, hasilnya nggak maksimal. Tapi kalau kita barengan gitu, lidinya digabungin, itu bisa menjadi gerakan yang masif dan energi effortnya sekecil tapi hasilnya maksimal. Ya udah saya akhirnya bikin komunitas. Waktu itu kami berawal dari pembaca blog saya. Waktu itu cuma 44 orang yang bikin Google Reader waktu itu di blog saya. Akhirnya saya bikinlah grup Blood for Life dengan berawal dari 44 orang. Sekarang sudah 180.000 standby donor di Indonesia. Dan kalau dulu kita donor darah itu cari bisa berhari-hari sampai 3 hari, sekarang paling 5 menit udah dapat donornya. Kadang paling lama 2 jam gitu. Jadi udah dapat, dan itu di seluruh Indonesia, you name it gitu, ada dimanapun gitu. Termasuk di daerah-daerah kayak NTT, NTB, di mana itu dulu ada ibu-ibu yang udah mau melahirkan, kayaknya udah nggak sanggup lagi dia bertahan dan pendarahan, terus kita sebarin di sosial media, kita cari database, dan akhirnya ada pendonor yang akhirnya bisa datang ke PMI mendonor, dan akhirnya ibu itu bisa ketolong gitu. Yang kayak gitu-gitu biasanya kayak kita bikin hal kecil tapi kok bisa menyelamatkan nyawa orang tuh bahagianya luar biasa gitu. Jadi pada saat itu saya berpikir, ternyata ya
pada saat kita nolongin orang, actually we're not helping others gitu. Hmm. Kita nolongin orang, kita yang ketolong karena Hmm. kita merasa bahagia, kita merasa hidup kita Hmm. terberkati gitu. Nah, waktu Hmm. saya 2009 itu bikin Blood for Life, terus saya berhenti kerja. Saya ngerasa kayak, aduh itu kan saya dari 2001 sampai 2009 saya nggak kerja. Di rumah full melayani anak-anak. Tapi waktu 2010 saya ngerasa anak-anak saya udah graduate dari semua mereka punya kebutuhan khusus yang berbeda-beda. Nanti kapan saya cerita. Tapi saya merasa mereka udah graduate sehingga saya merasa saya harus mengaktualisasikan diri. Ini mas saya di rumah aja. Saya akhirnya cari kerja lagi dan karena kebetulan saya orangnya living a life to the fullest gitu. Jadi kalau saya kerjanya maksimal. Jadi saya masuk hanya sebagai account eksekutif. Dalam waktu 2 bulan saya diangkat jadi kepala cabang di logistik company. Wow. Artinya melihat saya sangat dedicated, luar biasa, datang pagi banget, pulang malam banget, kerja kayak Senin sampai Senin lagi kerja terus gitu. Jadi saya langsung dikasih jabatan. Kebetulan pada saat itu memang posisi kepala cabangnya kosong dan mereka melihat potensi itu dalam diri saya. Tapi pada saat saya lagi di puncak-puncaknya nih, udah dikasih fasilitas segala macam gitu, tiba-tiba ada orang telepon ke saya. Kak, dia telepon tapi saya nggak angkat karena saya lagi meeting dan saya nggak kenal nomornya kan, jadi saya nggak jawab. Terus orangnya SMS minta tolong gitu, ibunya lagi butuh darah. Pada saat itu karena saya masih sibuk meeting sama regional dari New Zealand dan sebagainya, jadi saya nggak peduli gitu. Saya udah selesai meeting, on the way pulang, saya kok nggak damai sejahtera ya. Saya ambil HP saya lihat, aduh kasihan banget ibunya. Terus akhirnya saya telepon, Bapak udah dapat donor belum? Oh telat, udah mati. Begitu saya rasanya kayak, oh my God, sedih banget saya mikir. Orangnya marah, ngapain bikin organisasi kalau cuma buat mejeng, pokoknya dia marah-marah gitu kan. Marah-marah. Di titik itulah saya merasa, ngapain ya saya bikin, saya bertanya-tanya terus, ini saya salah gitu, kayak merasa bersalah. 2 bulan kemudian, ibu saya meninggal, pendarahan, dan saya tidak dikasih kesempatan sama Tuhan untuk nolongin ibu saya. Itu rasanya kayak saya ditampar, terus saya merasa kayak, oh ini saya dibales sama Tuhan gitu ya, waktu itu saya mikir kayak dibalas sama Tuhan. Tapi kemudian di satu titik ketika ibu saya itu 8 tahun, harusnya 8 bulan bertahan karena kanker dan gagal ginjal, tapi dengan dia melayani orang pada saat dia sakit, entah kenapa malah lebih panjang umurnya 8 tahun, kasih bonus 8 tahun. Jadi selama waktu dia meninggal, semua orang datang menceritakan betapa baiknya beliau. Saya melihat dia tuh kayak pulang dengan kereta kencana yang indah banget gitu ya. Saya bilang, Tuhan apa yang udah saya buat ya selama 40 tahun ini yang bisa membuat saya pulang dengan kereta kencana ini gitu. Tapi kan kita, ngapain sih orang baru 40 tahun mikirin mati gitu kan. Kan kita nggak pernah tahu kapan kita pulang. Setuju. Bisa aja setahun kemudian, bisa aja besok, bisa aja hari ini, detik ini kita bisa pulang gitu. Saya mikir kalau saya pulang saat ini, saya bisa bikin orang, Tuhan bangga nggak sih pernah menciptakan saya? Saya bisa bikin orang-orang yang saya tinggalin ini bangga nggak sih gitu. Jadi saya akhirnya memutuskan untuk Tuhan, pada saat itu saya duduk diam di kaki Tuhan jam 3 pagi. Saya bilang, Tuhan saya mau kasih hidup saya buat Tuhan gitu. Saya mau hidup saya Tuhan pakai sampai saya meninggal nanti, saya mau hidup saya itu dipakai buat melayani orang gitu. Saya pengen merasakan kebahagiaan yang mungkin mama saya nggak merasakan secara fisik ya. Orang-orang yang melihat itu pasti tahu mama saya pulangnya kemana gitu. Saya pengen seperti itu. Akhirnya singkat kata saya memutuskan untuk berhenti bekerja. Terus saya mulai dari menyisir selasar-selasar rumah sakit dan saya menemukan orang-orang yang tidur di selasar rumah sakit. Saya bilang, Ibu, kalau saya punya kelebihan rezeki, saya janji saya pengen bikin rumah singgah buat Ibu gitu. Dan
by the time being dengan proses yang Mm-mm. panjang dan benar-benar up and down sampai akhirnya saya bisa menghadirkan rumah singgah buat mereka dan itu Mm-mm. nggak mudah ya. Tapi begitu saya menghadirkan rumah singgah buat mereka, mereka bisa masuk ke situ. Yang saya rasain justru, loh kok hidup saya berubah ya? Saya Mm-mm. justru lebih bahagia ketika saya udah bikin rumah singgah dibanding ketika saya jadi kepala cabang di salah satu perusahaan internasional, gaji tinggi, sampai waktu saya mau keluar pun saya masih ditawarin, gajinya kurang, kita tambahin Yeah. gitu. Udah fasilitas supir, ada semuanya dikasih. Tapi saya bilang enggak, saya nggak mau. Dan ketika saya memutuskan berhenti bekerja nih, saya otomatis nggak punya kepastian penghasilan kan. Tapi ketika saya memutuskan berhenti bekerja, penghargaan demi penghargaan datang yang saya nggak pernah bayangin. Terus setelah penghargaan datang, saya mulai dikenal oleh orang-orang yang mungkin nggak akan saya kenal ketika saya masih Betul. bekerja di warehouse. Saya kenal sama Pak JK, saya kenal sama Pak SBY, saya diundang makan satu meja sama mereka. Terus saya diundang ke Amerika, bicara di sini, bicara di situ. Sesuatu yang nggak mungkin saya dapetin ketika saya memutuskan untuk tetap Betul. bekerja itu. Jadi nggak semua bisa dinilai dengan uang ya. Plus lagi kalau masalah uang, itu nanti saya kesampingkan dulu. Tapi banyak sekali waktu yang saya bisa punya. Dulu saya nggak punya waktu, 24 hours saya habiskan buat kerja dari pagi sampai pagi. Otak saya kayak nggak bisa mikir yang lain kecuali kerjaan gitu. Tapi Nah lo, bekerja di sini banyak so kesindir nanti tuh. happy gitu, so happy, terus dapat apa namanya, waktu untuk me time, waktu untuk ke salon, waktu untuk hangout sama teman-teman, dan waktu untuk nolongin orang banyak gitu. Terakhir masalah uang, saya nggak pernah ya mikir bakalan dapat penghasilan dari sini gitu. Saya cuma mikir, ya saya seadanya aja lah, bisa makan nasi di warung juga Setuju gitu. kan? Nggak taunya pekerjaan yang nggak pernah saya bayangin, kayak dapat penghargaan itu semua come with money gitu, dan itu semua saya kasih buat Rumah Harapan. Tapi ada pekerjaan yang misalnya, oh saya di endorse, dibayar untuk pakai produk ini, dibayar untuk pakai produk ini, foto dengan teh Sariwangi dibayar 12 juta, kayak gitu. Cuman foto doang gitu loh. Nge-tweet 140 karakter dibayar 150 juta. Ini saya 1,5 juta. Ini beneran apa enggak? Ini kontraknya 10 tweet sekian gitu. Terus saya pernah nih satu kali saya tidur-tiduran gitu ya. Tidur-tiduran terus anak saya bilang gini, "Mami, why are you sleeping at the afternoon? Biasanya mama ke rumah sakit." Terus aku bilang, "I'm so tired, baby." Terus dia tiba-tiba duduk di samping saya. Terus dia berdoa, "Mami, can I pray for you?" Anak saya pakai bahasa Inggris di rumah. Keren. "Mami, can I pray for you?" Of course. Terus dia akhirnya duduk, dia pegang tangan saya dan bilang, "Tuhan," tapi dalam bahasa Inggris ya. "Tuhan, terima kasih untuk mama saya yang masih sehat. Tuhan tolong mama saya kasih rezeki yang banyak karena mama saya harus nolongin orang. Kalau nolongin orang itu mama saya butuh uang gitu. I believe you have a lot to give my mom some money so she can help others. In the name of Jesus I pray." Terus dia bilang sama saya gini, "Mah udah ya, saya udah berdoa," gitu. Saya senyum-senyum sendiri. Ini anak lucu banget sih, pola pikirnya tuh kayak habis berdoa pasti langsung dapat gitu kan. Udah, dia main dan sebagainya. Tiba-tiba bunyi handphone saya bunyi gitu, email. "Hah, dari mana nih?" "Oh, dari Kementerian Pariwisata Jakarta," gitu. Pas saya buka, ada kerjaan 8 tweet untuk mempromosikan Jakarta. Saya sampai kaget, oh beneran. Saya manggil anak saya bilang gini, "Oci, kamu habis berdoa ampuh banget nih. Lihat nih, mama langsung tiba-tiba dapat email." Dia cuma jawab begini, "I told you, Jesus never forget." Jadi kayak, oh my God, nih anak luar biasa ya. Iman percayanya dia itu emang keren banget. Yang mau saya bilang adalah ketika kita merasa bahwa kita memberi, actually we receive a Setuju. lot gitu loh. Dan Itu. lebih ya, lebih dari yang kita kasih.
lebih dari yang kita kasih. Yang nggak pernah kita bayangin, yang nggak pernah kita pikirin, yang nggak pernah kita dengar pekerjaan apaan nih ambasador, pekerjaan apaan nih apa influencer, nggak pernah gitu, nggak pernah kebayang. Apalagi dengan usia saya yang udah Betul, betul. 40 lebih kan, kayaknya kesempatan itu udah jarang. Tapi ternyata banyak sekali brand-brand yang butuh figur, image figur yang baik, yang karakternya bagus, yang bisa Betul. merepresentasikan produk mereka. Plus ternyata saya juga nggak jelek-jelek amat ya. Jadi begitu. Padahal saya dulu jelek, tapi nggak tahu kenapa ya. Mungkin karena Tuhan baik gitu. Jadi makin ke sini tuh aura itu terpancar. Setuju. Bahagianya kelihatan. Setuju. Iya. Jadi kalau saya boleh simpulkan ya teman-teman ya, ternyata ya ketika seseorang yang kita lihat itu melayani kok bisa banget kayak gitu ya, sampai nggak hitung-hitungan, kasih sesuatu, ternyata diawali dari pengalaman ya, pengalaman masa lalu ya, ketika orang tua almarhum ya sempat kekurangan darah, kita juga punya pengalaman tadi Kasili bilang diminta tolong, kitanya sibuk kerja, ternyata orangnya udah lewat gitu ya. Nah, pengalaman itu akan membuat kita menjadi empati, bukan lagi simpati ya. Jadi memang kadang Tuhan izinkan dalam tanda petik kita mengalami ya, supaya ya selanjutnya kita bisa empati ya, bukan simpati. Luar biasa perjalanan panjang dari Kasili ya sampai hari ini, dan masih konsisten untuk panggilannya. Nah, kayaknya kan manusiawi Kak, kalau kita dengar mungkin kan kayaknya happy ending gitu ya. Tapi mungkin dalam kurun waktu, kalau Blood for Life udah cukup lama berarti ya, habis itu baru RHI ya. Ada nggak Kak momen-momen di mana Kasili itu ngerasa udah capek ya, mungkin sendiri, tekanan ya, mungkin juga di situ ada semacam tantangan, saya nggak bilang kegagalan, tapi tantangan yang membuat sampai sempat terpikirkan apa saya itu masih harus lanjutin pelayanan ini. Sempet nggak? Pernah nggak? Sering banget Pak. Sering banget. Yang namanya nolongin orang itu kan nggak gampang ya. Jadi sering banget saya dihadapkan pada momen di mana saya pengen give up aja gitu. Kalau di Blood for Life itu tuh karena tantangan terbesarnya adalah volunteer. Volunteer ini kan nggak ada satupun, kalau di Blood for Life nggak ada satupun yang digaji, nggak ada satupun. Jadi membakar semangat teman-teman yang ada di Blood for Life untuk terus-menerus mau bantuin orang, standby 24 jam, nolongin orang, terima telepon, keluar pulsa gitu kan, itu nggak gampang banget. Jadi ketika saya ditinggalkan tim saya tuh lelah banget. Saya harus mulai lagi cari orang lagi, educate lagi, membakar semangat mereka lagi. Iya, benar ya. Wah, itu luar biasa lelahnya rasanya. Jadi kayak semua orang mau dijaga perasaannya. Ketika nggak dijaga perasaannya dikit, udah pergi gitu. Kadang-kadang kan sebagai perempuan, apalagi kalau lagi dapat menstruasi ya, apa kabar perasaan gue? Betul, betul. Perasaan dia doang gitu. Tapi balik lagi saya mikir gini, mungkin mereka belum merasakan nikmatnya berbagi, belum merasakan nikmatnya tangan di atas. Jadi merasa ini sebagai kewajiban, bukan sebagai sesuatu yang mereka cintai gitu. Jadi saya yang harus kasih tahu ke semua orang bahwa this is beautiful gitu. Ini yang kita jalanin ini so beautiful, karena berbagi itu indah banget. Percaya deh, apa yang kita keluarkan itu pasti akan kembali ke kita. Tuhan itu nggak pernah mau ngutang kok. Kalau kita berbuat baik itu inget banget itu. Tuhan nggak pernah mau punya utang. Jadi kalau kita berbuat baik satu kali, dibalesnya berpuluh-puluh kali. Wow, keren. Tapi nggak tahu dari mana, ada kita dikasih berkatnya dari sahabat kah, orang baik yang dihadirkan, kita tiba-tiba ketolong, mungkin harusnya kita jatuh jadinya nggak jatuh. Itu tuh banyak banget, dan kita banyak dihadirkan malaikat-malaikat yang nolongin yang nggak kasat mata gitu sebenarnya. Yang tidak kita rasain. Nah, itu yang sebenarnya saya pengen kasih tahu ke semua orang, supaya orang kembali merasakan bahwa sebenarnya dalam hidup ini yang paling benar adalah give and take gitu. Kita sudah lebih dulu diberkati sebenarnya. Kita bisa bernafas. Benar banget. Bernafas dengan mudah aja itu
udah blessing from God. Blessing. Banyak orang di luar sana mau bernafas aja mesti bayar berapa puluh juta untuk diborong di sininya, pasang oksigen. Benar. Di detik ini pun di rumah sakit ada jutaan orang sedang berjuang untuk nafas terakhirnya. Sudah kita mengucap syukur untuk tarikan nafas yang kita hirup setiap saat. We take it for granted kan? Atau kita mau pipis, di rumah sakit there's a lot of people Benar. dying when they have to go pee gitu. Sementara kita yang tinggal buka celana jret gitu udah Benar. selesai. Setuju. Bersyukurlah kita. Enggak, kadang-kadang kita take it for granted. Nah, itu yang saya pengen ngajakin semua orang, let's give back to life gitu. Jangan menerima hidup ini take it for granted, but we give back to the life that we have received gitu ya. Kita bisa hidup sampai detik ini itu anugerah. Sekarang mari kita balikin dengan mencintai sesama, berbuat baik buat orang lain gitu. Dan mereka dihadirkan dalam kehidupan kita bukan untuk minta-minta tolong sebenarnya, tapi ini Tuhan sedang menghadirkan objek buat kita menjadikan itu sebagai tempat buat kita give back. Setuju. Mereka nolongin kita sebenarnya kan, bukan kita yang nolongin. Gitu. Keren. Oke, biar lebih aktif, saya kasih kesempatan buat teman-teman. Di sini ada Mama Yot yang baru makan siomay sama Kades. Tadi saya lihat ngirim di grup makan kebab, Kak. Jadi saya lihat juga bahagia itu harus memberi ya. Kalau ini cuma memberi gambar ini nggak bikin bahagia ini. Silakan, ada yang mau ditanyakan sama Kak Silly? Biar kita lebih seru, biar lebih rame. Mungkin ada yang mau nanya-nanya atau ada kemiripan juga dengan Kak Silly. Silakan teman-teman. Mas saya, monggo Mas saya. Silakan, Kayo. Aku boleh, Ben? Boleh dong. Ya, Kak Silly, saya mau mengucap syukur hari ini boleh mengenal Kak Silly dengan cerita-ceritanya. Ya, sedikit-sedikit. Kalau saya sih bukan ke manusia, kalau saya emang ke hewan-hewan ya. Jadi saya, kakak saya, desa itu rescuer. Oh, oke. Cuman memang belum sampai berani Kak Silly. Artinya saya masih kerja. Saya kadang-kadang gini, kalau saya mau tolongin hewan, saya perlu uang gitu kan. Jadi belum sepenuhnya itu sih. Cuman luar biasa. Nanti saya akan catat Kak Silly dengan foundation-nya. Mudah-mudahan kantor saya nanti saya akan perkenalkan pada gerakan ini supaya teman-teman bisa CSR juga. Iya. Mudah-mudahan ini sebenarnya kita udah mau ulang tahun kantornya, mudah-mudahan bisa support gerakannya Kak Silly gitu. Dan kantornya di mana, Kak? Aku di namanya Paket Systems Indonesia, itu IT consultant. Oh, oke. Tahun lalu kita juga bikin gerakan, jadi gini, biasa ya donation yang apa, kita olahraga terus nanti setiap 1 kilometer atau itu dikasih uang, kita terkumpul 44 juta tahun lalu, itu kita berikan ke 4 foundation gitu. Ya memang sedikit-sedikit termasuk kayak apa ya, gerakan tabung O2 ya waktu itu kan kita kan sangat memerlukan ya. Nah, tahun ini kita akan ulang tahun lagi. Saya rasa apa namanya bisa jadi inspirasi juga gerakan ini. Amin. Ya bersyukur sekali boleh dipertemukan. Terima kasih Kak Rup. Ya mudah-mudahan sama-sama Kak Yota. Iya. Lebih nggak egois lagi gitu ya. Thank you. Amin, amin. Aku mau nambahin tentang Rumah Harapan. Jadi tadi Blood for Life. Rumah Harapan ini tahu nggak, dulu waktu pandemi itu saya udah hampir nyerah sih. Karena donasi yang masuk tinggal 17%. Ya ampun. Kita harus mendanai 5 rumah singgah yang harus keluar sekitar 150 juta setiap tahun, setiap bulan. Sementara donasi yang masuk tinggal 18%. 20 juta, 30 juta itu aduh udah stres banget. Tapi untungnya 2017 sebelumnya itu saya udah mikir kalau nanti ada apa-apa gimana ya, udah kita sisihin aja ke dana darurat gitu. Jadi kita sisihin sampai ada dana darurat. Tapi kemudian
tahun 2000 pas ulang tahun saya itu kita mau bayar sewa rumah singgah aja, duit kita tinggal 9.700.000 Kak di rekening yayasan. Jadi aduh saya mikir aduh gimana ya. Akhirnya saya bikin lari run for charity. Tapi waktu itu karena badan saya lagi gemuk banget 83 kilo, saya bilang sama teman-teman saya nggak bisa lari, jadi saya cuma bisa jalan. So I will walk for charity. Setiap 1 kilo saya akan setiap 1 juta saya akan berjalan 1 kilo. Jadi kalau ada teman-teman mau donasi, saya jalan sampai 100 kilo donasi 1 juta. Ternyata donasinya 233 juta waktu itu. Jadi saya Langsung kurus. terpaksa saya jalan 2 bulan itu, saya nghabiskan 2 bulan Keren. bayar 233 kilo, saya turun berapa belas kilo, 13 kilo. Jadi sekarang saya tinggal 60. Wah, bagus banget tuh, bagus tuh. Dan Blessing. yang amazing-nya lagi, ada yang melihat usaha saya, terus dia tanya umur saya berapa, saya bilang 49 tahun, udah mau 50. Wah, kaget dia bilang gitu. Udah nggak usah lari-lari lagi, emang kebutuhan kamu berapa? Saya butuh sewa rumah 500 juta. Dia kirim 500 juta. Dia bilang ini 500 juta nggak usah lari-lari lagi ya. Tapi karena waktu itu saya masih punya utang, karena kan 233 juta kan. Saya masih punya utang, jadi saya masih jalan gitu, saya jalan terus saya posting lagi. Si Kokoh ini kebetulan orang pengusaha dari Surabaya, saya lupa. Dia tanya lagi, butuh apa lagi? Kenapa masih jalan? Itu masih butuh operasional kok, kan kalau bayar sewa rumah nggak bisa operasional, nanti kami nggak bisa operasi. Dia kirim lagi 700 juta. Ini 700 juta. Terus saya sampai waduh udah kaget gitu kan, enggak. Tapi karena beliau kemudian melakukan background check dan ternyata beliau menemukan bahwa setiap tahun saya ulang tahun saya selalu cari dana buat sewa rumah singgah gitu. Terus dia tanya, tahun depan kan sudah 50, tidak usah jalan-jalan lagi ya, tidak usah lari-lari lagi. Ini saya kasih uang 5 miliar beli rumah. Jadi kami sekarang 2 rumah itu sudah dibelikan oleh beliau di Bali, cabang Bali dan cabang Makassar. Jadi itu luar biasanya, saya ngerasa kayak sekarang kalaupun saya mati nanti, insya Allah masih ada, sudah ada 2 rumah, minimal 2 rumah ini yang nanti akan terus membantu anak-anak gitu. Amin. Ya, begitu. Luar biasa. Mantap, thank you sharingnya Kak Yota dan Kak Sili ya, menambahkan luar biasa. Kita disediain orang-orang baik ya di sekitar kita. Ya, amin. Siapa lagi teman-teman? Mas Ae, Kak Desi atau siapa? Silakan. Aku Teh Kak Neni. Ruben. Boleh, Teh Neni, silakan Teh Neni. Iya. Aduh, amazing banget ya, amazing story Kak Valen. Luar biasa. Iya, tadinya sih mau konfirmasi, maksudnya gini, tadi yang Kak Valen bilang Blood for Life itu dari awal terus kemudian sampai saat ini terus bertambah, jadi sudah terjawab tuh, artinya mau pertanyaannya itu gitu loh. Karena kan kalau saya lihat itu kalau sekarang tuh kan ya banyak anak muda yang diajarinnya itu yang penting cuan gitu kan ya. Benar. Itu tuh menurut saya, aduh kok saya kurang setuju banget sih gitu. Memang sih kita perlu uang untuk hidup gitu ya. Cuma kayaknya tuh kalau dijejelin kayak gitu tuh kayaknya gimana ya gitu. Itu kan kalau misalnya terus-terusan gitu tuh jadi negatif gitu loh menurut saya gitu pola ya. pikirnya jadi cuman mindsetnya uang terus. Betul. Kak. Iya, nah saya sendiri tuh pengen banget gitu jadi apa ya, nggak perlu begitulah gitu loh, jadi buat memotivasi diri sendiri, orang lain juga gitu. Jadi memang perlu empati yang dalam sekali untuk dapat hal itu ya Kak Valen ya. Seperti halnya Kak Valen itu cerita gitu ya. Aduh, bener-bener saya gimana ya, kayak ketampar juga gitu. Aduh, apa yang bisa saya lakukan gitu. Itu Kak Valen.
Ya, terima kasih Kak Terima kasih Neni. ceritanya. Iya, terima Tolong kasih Teh Neni. banyak. Kami biasanya kalau Blood for Life itu dulu sebelum pandemi kita suka masuk ke sekolah-sekolah. Jadi kita masukin proposal ke perusahaan bukan perusahaan, ke kampus-kampus untuk kami datang bikin acara donor darah. Terus kita ngajakin mereka donor darah tapi dengan bahasa anak muda gitu. Misalnya Iya, kita iya, bilang, iya. kalian kalau habis donor posting di sosial media, siapa tahu gebetan kalian yang tadinya nggak suka jadi suka. Sedap, keren. Keren, Mas keren. saya tuh. Iya. Kita Di bilang kan Heeh. kalau nggak donor darah nggak keren gitu, kayak gitu-gitu. Iya, iya, iya. Di Pokoknya kantor saya juga ada sih Kak Valen. Itu rutin sih dari PMI datang sih. Oh, datang manggil ke mobil ya, kantor. mobil ya Teh Neni ya. Dulu tapi pas pandemi itu kan nggak ada orang Iya ya. Iya, iya, iya. Takut orang. Cari darah susah banget. Betul, susah betul. banget. Tapi kalau mau gampang kasih li ya. Tipsnya itu datengin anak kos. Kan anak kos senengnya Indomie tuh. Kalau habis donor kan dapat Indomie sama telur tuh. Ya, memang jadi akhirnya kita kalau dari Blood for Life itu kami mengedukasi melalui sosial media bahwa kalau ada 20 orang saja berkumpul itu PMI mau datang ngambil. Mau datang. Ya, Iya, iya. Bener banget. Iya, iya. Dan saya sendiri tuh setiap kali mau donor itu pas takut. bukan takut Kak. Jadi belum apa sih belum memenuhi syaratnya gitu. Oh, tensi ya? Iya, Tuh. yang berat badan saya kurang lah, ya nanti terus lagi kenapa gitu. Ada Jadi, tipsnya nggak? Kasih li ada tips? Ya, nah, kalau berat badan ya jangan diet lah ya. Kayak tadi kan, Betul. kan sama Kak Kades tadi kan makan somai. Siomay, Apa kebab. tuh? Kebab. Ya makan aja lah, makan jangan ditahan-tahan. Yang kedua sebenarnya pola hidup sehat kalau dijalanin, misalnya tidurnya cukup, minum airnya cukup, ya udah pasti bisa donor. Cuma memang ya berat badannya nggak boleh di bawah 45 kalau perempuan. Gitu. Iya Kak. Waktu itu saya emang kurus banget sih waktu itu, tapi sekarang udah bisa lah mungkin. Udah 50 Kak sekarang. Oh, udah bisa. Iya, iya. Thank you ya Kak Valen Ya, sharingnya. satu kantong buat membayangkan ya, satu kantong darah kita itu sama dengan menolong 3 nyawa sekaligus. Wow. Jadi kalau kita mendonor sekarang ini, kalau dulu kan 3 bulan sekali donor darah. Sekarang 2 bulan sekali. Jadi kalau kita donor darahnya rutin, itu dalam setahun kita sudah bisa menolong 3 kali 6, 18 nyawa sekaligus. Kebayang nggak ya? Biasa 18 orang ini mendoakan kita. Saya sangat percaya yang namanya doa orang yang habis kita tolong itu pasti akan menjadi kereta kencana buat kita hidup gitu. Itu satu. Lalu yang kedua kalau kita donor darah ini tubuh kita ini kan dirancang Tuhan sedemikian luar biasanya sehingga kalau ada darah yang keluar, tulang belakang otomatis akan meregenerasi sel-sel darah. Jadi organ-organ tubuh kita, jantung kita, paru-paru kita, kulit kita, semuanya dapat darah muda gitu loh. Makanya ada lagu darah muda. Keren. Kayo. Muda itu yang kemudian mengalir dalam tubuh kita, jantung kita happy, paru kita happy, organ-organ tubuh kita happy. Karena mereka happy, mereka memberikan performance yang terbaik untuk kita. Jadi kita yang sehat sebetulnya. Dengan donor darah kita yang kebantu. Iya. Orang. Nolongin orang mah udah pahala urusan Tuhan gitu ya. Tapi benar, setuju. Adalah dengan kita memberi, we receive a lot, termasuk jadi awet muda, jadi cantik, sehat. Itu benar itu. Gitu. Rahasia glowing ya. Iya benar itu. Benar. Gitu. Jangan lupa ya, 1 kantong 3 orang. Kalau rutin setahun 18 ya. Ingat pesan dari Kak Sili. Jadi kayak itu tuh aku ngebayanginnya gini, itu tuh kayak batu bata kita gitu. Batu bata yang kita pakai untuk bangun rumah. Setuju banget.
Karena kan rumah masa depan. we are not gonna live forever in this world. Apapun yang kita punya di rumah, di dunia ini, semuanya kita tinggalin. Kita cuma pakai kafan ketika kita pulang. Setuju. Tapi hidup kita di sana nanti itu ditentukan dari apa yang kita lakukan di dunia ini. Nggak harus kaya untuk bisa bangun rumah masa depan yang megah, mewah, donor darah misalnya. Itu kan gratis Tuhan kasih dalam tubuh kita. Tapi kalau kita terus kita bangun jadi rumah yang megah. Kalau nggak pernah nolongin orang, ibaratnya kita mungkin kan ada proses rekod, tapi nanti rekod nih. rumahnya nanti di Rekod RSS. itu Rumah apa sangat ada sederhana apa sifatnya? Rumah sangat sederhana sekali sampai selonjoran saja sangat sulit. RSSSSS. Gitu. Jadi Keren. pokoknya dengan kita memberi itu kuncinya. Ketika kita memberi, actually we are receiving a lot. Setuju. Keren, setuju. Konsepnya Iya. berarti dibalik, teman-teman. Iya, keren banget, keren banget. Terus ada pertanyaan di kepala saya dari dulu tuh, di mana sih sebenarnya tempat kamu di mana gitu. Ternyata terjawab sudah, maksudnya yang Kak Valen ceritain tuh, ya tempat kamu tuh ya yang bikin kamu bahagia di situ. Ya. Gitu. Iya, bener banget. Wow, keren banget. Bener Our banget. place is where we are happy. Sebenarnya di situ, di mana kita bahagia, di situ sebenarnya we belong to that place gitu. Jadi Setuju banget. itu ya, di situ aja terus gitu. Teneni udah kasih, bener, Kak Valen. Teneni. Ya, Teneni kan gimana? udah bener Teneni yang kalau di posting di Instagram kan tempat-tempat yang bikin bahagia tuh. Gimana Pak Ruben? Sinyalnya Yang di jelek. Instagram, gimana? diposting kan tempat-tempat yang bikin bahagia. Iya kan? Sama suami, Iya, sama anak komplit Teneni. Iya, bersama keluarga. Pak. Iya, thank you. Thank you Pak Ruben, thank you Kak Valen. Sama-sama. Oke, Sehat selalu. sebelum kita di penghujung acara, mungkin ada yang mau nanya lagi, silakan. Ada Mas Faisal nih, Kak Desi boleh. Kalau Kak Desi pengennya di itu ya, di donor sama Sultan ya, biar jadi ningrat ya, mengandung Iya. darah biru. Bener banget. Nah, kebetulan emang HB aku selalu di bawah rata-rata terus, jadi emang nggak bisa. Aku ada thalassemia juga, jadi nggak akan. Iya. Malah biasanya kalau thalassemia kan terima donor ya. Betul. Malah jadi penerima donor ya. Nggak apa-apa kalau kayak begitu kan, at least jadi penghubung aja kayak di Blood for Life kan kita tidak harus menjadi donor, kita menghubung, membantu menghubungkan orang yang membutuhkan gitu. Benar banget. Benar. Itu gimana Kak kalau mau jadi tim tuh apa yang harus dilakukan? Untuk menjadi bagian dari Blood for Life, simpel itu sih Kak. Klik donordarah.link. Di situ ada informasi menjadi standby donor, menjadi volunteer, menjadi pokoknya ada semua di situ informasi yang bisa donordarah.link. Donordarah.link gitu. Itu ada websitenya Blood for Life yang bisa kita isi minimal gini, kalau misalnya kebetulan follow Blood for Life. Jadi dengan follow Blood for Life kan nanti semua informasi tuh ada yang golongan darah, golongan ini itu dikasih tahu kan. Nah dari situ misalnya nih kebetulan misalnya saya kenal teman saya golongan darahnya A atau B gitu. Saya lagi buka atau kebetulan ada di timeline kan kami hadir di semua platform. Jadi ada di Twitter, di Instagram, ada di Facebook gitu ya. Dan semua informasi kebutuhan donor itu di website juga ada. Misalnya kebetulan lewat tangan kita, kalau kita follow kan otomatis informasinya ada gitu. Nah itu bisa kita sambungkan ke orang lain, either ke teman kita atau keluarga kita yang memang bisa donor gitu. Itu salah satu untuk menjadi penghubung dengan orang yang membutuhkan. Kak Sili di grup WhatsApp grup kita ada yang nanya ya. Tadi kan 4,5 juta tuh kebutuhan masyarakat kita kantong darah, tapi baru tersedia 1 juta ya. Nah itu gimana tuh masalah yang gap kekurangan itu jadinya dari mana ya? Wah itu jadi kita nggak sadar bahwa banyak sekali orang setiap 8 detik ada 1 orang yang butuh darah, butuh donor. Itu setiap 8 detik, kebayang nggak? Setiap 8 detik ada orang yang butuh donor dan kalau tidak terpenuhi ya meninggal gitu ya. Tapi untungnya
sekarang ini kalau dulu kan tinggal cuman 1 juta yang donor, Iya. jadi yang terpenuhi hanya 1 juta, tidak terpenuhinya 3,5 juta. Kalau sekarang yang terpenuhi kebutuhan darah sekarang di Indonesia ini 5,5 juta kantong per tahun, Ya yang ampun. terpenuhi sudah 4,1. Jadi masih ada 1,4 juta orang yang meninggal karena nggak dapat donor. Masih banyak. Jadi Wow. PR-nya masih banyak banget. Terutama pada saat pandemi ya. Kemarin itu kami berusaha bikin video, segala macam cara untuk mengajak orang, tapi kita juga nggak bisa nyalain orang karena orang takut ke PMI gitu kan. Jadi memang sangat kurang ketika itu. Tapi sekarang dengan adanya dengan adanya vaksin yang udah 3 kali, terus Iya. protokol kesehatan udah dijaga banget, orang udah nggak terlalu takut. Jadi orang sudah bisa datang ke PMI dan mendonorkan darah gitu. Mudah-mudahan Betul. yang dengar nanti Setuju. di-share di grup juga, tolong kasih Udah tahu saya share bahwa barusan. ya, donor darah itu penting banget. Banyak orang di luar sana yang sedang membutuhkan darah. Banyak orang yang bahkan kalaupun mau beli kan kita nggak bisa beli darah. Darah itu Benar banget. benar-benar mau kita punya uang berapapun kalau namanya darah kita nggak bisa beli. Jadi sangat bergantung dari keikhlasan hati orang untuk mau mendonorkan darah. Gitu. Oke. Karena waktu jua teman-teman ya, sorry banget sudah lewat 5 menit. Kita masih akan tutup juga dengan kuis berhadiah nanti. Mungkin closing statement dari Kak Silly, sekaligus mungkin ada pesan-pesan buat kita Indonesia Happiness Club, Kak. Silakan, Kak. Iya, pesan-pesan dari saya simple banget sih. Don't take this life for granted, karena kita sebenarnya sudah bisa hidup sampai saat ini itu anugerah dari Tuhan. Yuk, mari selama kita masih bisa, selama kita masih mampu, yuk segera ambil kesempatan ini untuk tangannya di atas. Karena tangan di atas itu jauh lebih nikmat daripada tangan di bawah. Setuju banget. Kalau tangan di atas, kalau kita tangannya di atas, one day itu yang namanya hidup kan pasti akan berputar. Suatu saat kita akan ada di bawah. Tapi kalau tangan kita sudah berada di atas, percayalah, pada saat tangan kita berada di bawah akan ada jutaan tangan yang datang membantu kita. Gitu. Keren. Thank you. Kita kasih applause virtual teman-teman. Sekali lagi buat kehadiran Kak Silly yang luar biasa malam ini ya. Ini adalah kehadiran kedua Kak Silly di IHC. Kita juga semua support dalam doa ya untuk pelayanan Kak Silly dalam memimpin teman-teman semua volunteer di Blood for Life ya, yang tadi dibilang nggak mudah. Kadang timnya udah kompak, ada aja pergantian anggota, dan itu tidak bisa kita paksakan mereka untuk terus karena volunteer ya. Tapi kita percaya bahwa Kak Silly akan selalu dalam pemeliharaan Tuhan ya. Begitu pula Rumah Harapan Indonesia yang akan buka di Surabaya dan Medan ya Kak ya. Iya, kita support juga untuk dukungan doa dari teman-teman supaya Rumah Harapan Indonesia menjadi berkah bagi anak-anak yang mungkin mengalami sakit penyakit sampai usia 17 dan orang tuanya tidak mampu. Kiranya juga Kak Silly selalu diberikan kesehatan bersama anak-anak yang sekarang juga ada beberapa sedang isoman ya. Si kakak semua sehat selalu ya. Baik teman-teman, kita masuk ke kuis dulu ya. Seperti biasa ada 2 kuis berhadiah mug cantik dari Kak Desi. Ya. Mug cantik dari Kak Desi. Oke, ini nanti saya izin boleh di-share di grup ya Kak, di WhatsApp grup. Boleh silakan. Karena di WhatsApp grup ada 253 orang sekarang, biar mereka dapat juga lengkap datanya. Ya, siap. Kak Desi, tolong nanti dicatat pemenangnya siapa, saya akan WhatsApp Kak Desi jawabannya ya. Oke, siap-siap ya di fitur chat semua ya. Tulis jawabannya aja teman-teman, tolong tulis jawabannya aja. RHI singkatan tulis hurufnya aja. RHI singkatan dari jawabannya cukup tulis hurufnya aja. A,
B, C, atau D? Oke. Kayaknya udah ya Kak Desi ya. Bisa lanjut ya. Saya udah kirim ke Kak Desi tuh jawabannya. Pertanyaan kedua. Kita 2 aja ya malam ini ya. Nama tengah Kavalen. Ayo. Ada yang merhatiin nggak? Hati-hati ya, jebak ya. Itu ngapain lagi ada nama Desi? Hati-hati, menjebak. Siapa cepat dia dapat. Ini nggak hanya cepat ya, harus tepat juga. Cepat dan tepat. Kayaknya udah ya. Apakah Kak Desi sudah menemukan siapa pemenangnya? Oke. Dan ini masih berusaha menjawab, hebat banget. Meskipun terakhir tetap berusaha menjawab. Oke. Thank you. Mungkin Kak Desi bisa umumkan siapa pemenangnya, Kak? Yang pertama, Kak Desinya kelempar ya? Iya, ada kali dia, Mas Hari. Kak Desinya kelempar ya? Oh, bergabung. Ini kok malah jawaban jurinya kelempar? Kak Desi putus ya? Laptopnya hang. Halo, udah join. Aduh, Tapi kebaca nggak chatnya? Kalau udah keluar lagi gitu bisa kebaca nggak ya? enggak sih. Enggak ya? Coba kita cek aja ya. Yang pertama, waduh, Kayot menangnya jagoan nih. Mas Andi kalau cepet Mas Andi. Ya, Kayot juara 1. Sementara pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua Mas Andi, hebat. Mas Andi selamat ya. Selamat ya. Selamat ya, dapat mop Kak. cantik. Karup. Coba dicari pemenang satu lagi karena aku kan udah dapat book cantik. Oh iya ya, berarti habis Kayot Iya. aja ya? Ya. Habis Kayot ada Mas Andi juga. Yang nanya aja Mas tadi, Andi. yang nanya. Yang abis Kak Andi aja siapa? Oh, Yang nanya aja Mas saya tadi. bilang yang nanya. Bagus tuh. Mas saya setuju tuh ya. Yang Jadi nanya. Mas Andi dapat 1 ya. Ten ini udah pernah dapat belum? Ya, kasih. Belum. Kasih. Belum, Kak. Oke, Kasih Kak Neni, Ten ini. kasih Kak Neni. Ini Wow, dari makasih. komisarisnya IHC, Mas saya bilang katanya yang nanya. Ya, Hihi. selamat ya. Baik sekali. Terima kasih. Diaminin aja, amin. Oke, teman-teman keberatan nggak kalau kita foto sebentar? Kita foto yuk. Oh. Mungkin yang videonya Mau bisa dong. dibuka. Kalau nggak bisa nggak apa-apa. Thank you Mas Andi. Luar Tolong biasa. videonya Mas aja Ari dibuka. keren banget. Jangan Kayot, buka yang Mas Ari tuh lain-lain. BSD Kayot. Siapa? Mas Ari, BSD. Kalau mau Pas- menang tuh mau siap. Mau Depan Mas mana? Hari. Pasmod. Depan Mas Hari. Pasmod. Mm-mm. Roti nogat sambung kopi rosso ya Mas Hari, tolong dicatat. Aduh, Bakmi Bangka jangan lupa Bakmi Itu Bangka. Pasmod mah Bakmi jajahannya Bangka. Mas Ari, Pasmod. Ya, janjian Mas Hari ntar. Ini Halo, ngomongin Kali makanan, dia. saya jadi pengen Grab langsung nih. Grab Halo makanan. Kali. Halo Ayo Teneni. kamu Kak, kaku hilang. di-grab Kak Oke. makanannya, Kak Saya foto ya. Susi. Siap ya. 1, 2, 3 katakan keju. 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 Oke. Semua kasih jempol buat Kak Sili. Thank you Kak Sili ya. Thank you Kak Sili. Oke, luar biasa malam ini Kasih. teman-teman. Ya. Sampai ketemu di grup ya. Sehat-sehat semua ya. Mas Ari, take care Mas Ari. Hati-hati di Sehat. jalan. Semuanya. Mas Hari hati-hati. Thank you banget, Sampai teman-teman. Terima ketemu. kasih, Pak. God bless you all. Thank you. Sehat-sehat. Bye-bye. Stay sehat, Kak Sili, stay makasih getir ya. Ya, makasih. Titip salam semuanya. buat kakak cepet sehat. Ya, makasih semuanya. Sukses. Thank you. Sehat semuanya. Terima kasih.